Halo teman-teman, balik lagi di channel ini Relektros, channel elektro kita semua. Ngeri. Ya, video kali ini kita akan sharing-sharing santai tentang ini ya, Speeduino. Ini kayaknya yang video yang kemarin-kemarin lumayan rame soalnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mohon maaf, belum bisa kejawab satu-satu. Di sini aku akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi ya, sebisanya. Sebelum masuk ke pertanyaan, di sini aku akan jelasin ini dulu ya, setup boardku. Jadi yang dipakai apa aja, terus settingan di motornya kayak gimana. Untuk soket, ini untungnya di online ada yang jual. Jadi ya, karena soket dari motor sama boardnya beda, makanya di sini harus ditambahi jumper kabel, tidak PNP. Jadi teman-teman harus tahu ini pinnya nyambung kemana aja, terus harus tahu juga yang pin-pin yang di Speeduino ini buat apa sih. Ini kabelnya dikit ya, ECU nya 33 pin, yang dipakai cuman berapa ini ya, dikit lah pokoknya. Soalnya aku cuman nyolderin part-part yang kira-kira dipakai aja. Kayak nikel di motorku nih, inputnya sensor ada satu ya, sensor pulser, sensor crank, CPS atau apalah itu bahasanya. Intinya pulsar itu ya, dia sinyalnya analog, nanti harus diubah dulu ke digital ya, itu bahasa nantilah belakangan. Terus sensor yang kedua yaitu yang wajib dipasang, yaitu TPS. Ini tentu saja wajib, soalnya si ECU itu harus tahu kita bukaan gasnya seberapa, supaya ECU nya bisa menyesuaikan semprotan bensin yang masuk ke ruang bakarnya seberapa banyak. TPS. Terus ada lagi sensor engine oil temperature, EOT. Fungsinya ya kayak namanya, oil temperature, dia ngitung suhu oli. Jadi tujuannya apa kok oli dihitung juga sama si ECU. Kan di sini tuh ada settingannya kan, kalau mesin panas itu sebrotan bensinnya seberapa, atau pengapiannya gimana. Terus kalau mesin dingin itu settingannya kayak gimana, itu bisa diatur di ECU ini. Ada satu lagi belum, O2 satu lagi terakhir, buat mengukur perbandingan campuran air dan bensin. Udara dan bensin kan, AFR ya, air fuel ratio ya, itulah. Terus ya, itu sensornya 4 yang dipakai. Terus ada lagi output itu berarti dari ECU ini ngontrol komponen yang ada di motorku, motor Supra. Ada yang satu ada full pump, pompa bensin. Yang kedua injektor yang diatur sama ECU, full pump, injektor, sama satu lagi coil. Nah, kalau di board ini ada beberapa MOSFET, 1, 2, 3. Yang satu buat full pump, yang satu buat injektor, satu lagi buat coil. Begitu. Kalau ini bukan MOSFET, yang ini voltage regulator, buat ngubah tegangan 12 volt dari motor ke 5 volt buat sistem ini. Nah, kalau wiringnya gimana? Wiringnya ngikut bawaan motor, nggak ada yang diubah. Soalnya kan ini juga soket motor nih, tinggal colok aja, plug, udah langsung jadi, langsung kebaca. Yang penting wiring pemasangannya bener, positif negatifnya bener. Kalau itunya udah bener ya, insya Allah aman.
Nah, kalau buat motorku itu Supra, pinnya ada yang upload di internet, jadi pin 1 buat apa, pin 2 fungsinya buat apa, ada yang upload, tinggal ikuti saja. Terus apalagi ya, settingan. Settingan aku belum dapat deh. Entah, belum nemu settingan yang pas, apalagi buat itu ya, apa namanya, buat settingan pengapian itu derajat-derajatnya belum tahu, soalnya ya alat ukurnya terbatas dan belum ngerti juga cara nyeting di aplikasi Tuner Studio-nya. Kemarin cuma nyoba-nyoba doang, nyala. Masih pakai VR, sama coilnya pakai standar kah? Iya, masih pakai VR. Pakai pulsar bawaan, belum diubah, dan nggak ada rencana buat ngubah-ngubah juga. Sayang motornya. Kapan-kapan lah. Pakai VR terus dikasih opto tadi ya, biar sinyalnya jadi digital. Kalau coilnya pakai standar, tapi yang ngedriver coil pada video waktu itu masih pakai ECU bawaan. Jadi ini board Speeduino ini dia cuman ngatur bensin doang, pengapian masih diatur sama ECU bawaan itu. Caranya gimana? Nah, gini. Jadi dari apa namanya, ini kan ada sensor pulsar. Sensor pulsarnya aku sambungin di paralel ke tuh ya, sambungin ke sensor pulsar lah di jumper. Jadi ini dapat, terus ECU standar juga dapat. Mungkin cara kerjanya lebih mirip kayak itu ya, apa namanya, T-box punya Juken itu loh. Dia kan ECU standalone, tapi harus ada ECU standarnya juga. Nah, mirip-mirip kayak gitu. ECU standalone-nya buat ngatur bensin. Kalau di setupku ya, ECU standalone-nya buat ngatur bensin, sedangkan pengapiannya diatur sama ECU standar. Nah, gitu. Mirip kayak T-box-nya Juken. Cuman bedanya kalau Juken dia ngatur bensin sama pengapian kan. Terus lah fungsinya ECU standar apa kalau di T-box Juken? Nah, setauku jadi fungsinya spool kan kalau di motor-motor standar tanpa ACG itu cuman buat pengisian doang, pengisian motor. Nah, kalau di motor ACG beda. Dia selain sebagai pengisian motor, dia juga berfungsi sebagai motor dinamo. Tau lah ya, dinamo kalau diputerin kan ngasilin listrik. Nah, tapi kalau dinamo dikasih listrik kan muter, ya kayak gitulah. Supaya si magnetnya itu muter, si ECU itu ngirim tegangan ke si spool tadi. Spoolnya dikasih tegangan kan ada medan magnet tuh. Dia muterin magnet seret sampai mesinnya nyala. Nah, kayak gitu. Ya gampangnya gitulah cara kerja ACG itu. Dan itu pakainya ECU standar motor. Coil standarku kalau dikasih Speeduino gak mau nyala. Masalah coilku. Entah, belum nemu solusinya sampai sekarang. Ya kapan-kapan lah kalau ada update tak posting lagi. Atau mungkin settingannya belum dapat. Rangkaian opto bisa pakai ini. Yang ini resistor. Yang ini yang ke pulsar nih. Ini ke pulsar. Ini langin.
bikin pusing, bikin bingung. Nah gini, ini ke pulsar, ini ke ground, udah. Ini rangkaian opto yang kemarin ku pakai. Ini di internet banyak ini, tinggal cari aja rangkaian opto langsung keluar semua. Nah oke, terus Speeduino. Nek wiring Speeduino ya udah ada juga. Nah tinggal ngikutin ini aja manualnya. Bisa lah. Ini ada sistem diagram injektor wiring. Ini komplit sih diagram. Ini bahkan bisa sampai 8 injektornya. Supra pakai 8 injektor, bukan Honda lagi. Ganti merek jadi Toyota nanti. Cocok. Ignition wiring. Ini macam-macam juga. Tapi ini kebanyakan buat mobil ya. Bisa kok dipasang ke motor. Ini buat sensor, ignition injector. Konfigurasinya juga udah lengkap. Bisa dibaca-baca saja di manualnya. Speeduino lengkap. Sekarang sekian dulu videonya, lanjut lagi kapan-kapan. Terima kasih yang udah nyimak. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan saja kita diskusi di kolom komentar.